menjaga saja asma Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Padang TV di mana saja kita berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sore ini tema kita adalah orang dalam pengawasan atau ODP. Meminjam istilah dari pandemi COVID-19 ini, ada istilahnya ODP, orang dalam pengawasan. Nah, insya Allah kita akan membahas pada sore ini tentang orang dalam pengawasan. Kaum muslimin di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dalam kehidupan ini kita juga selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, makanya dalam hadis Jibril, ada hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, itu mengatakan mahwal ihsan. Apa itu yang dikatakan dengan ihsan? Ihsan itu ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan ketika engkau tidak melihat Allah, yakinlah sesungguhnya Allah melihatmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 Allah juga menjelaskan sesungguhnya Allah mengawasimu. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 52 juga dijelaskan oleh Allah, dan adalah Allah maha mengawasi segala sesuatu yang ada di bumi ini. Jadi semua pun yang ada di bumi ini semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin. Nah, ibadah puasa yang tengah kita kerjakan hari ini, ya, insya Allah tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah akan kasih kita usia yang panjang, umur yang panjang, supaya bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan yang tengah kita kerjakan, puasa yang tengah kita kerjakan hari ini, melatih kita, mendidik kita untuk bisa meyakini bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, di sore hari ketika ibu-ibu contohnya di saat sedang bikin sambal atau kolak di dapur, ketika itu gak ada satupun yang melihatnya. Bisa saja ibu ini mencicipi atau memakan semangkuk kolak yang ada di dapur, tapi kenapa tidak dilakukan? Karena yakin Allah maha melihat. Ketika sholat zuhur contohnya, sebelum zuhur kita laksanakan, kita berwuduk terlebih dahulu, kaum muslimin. Di saat berwuduk, ya, karena kata Rasulullah sebelum berwuduk itu kita dianjurkan untuk berkumur-kumur. Anggaplah di masjid itu ada 10 deretan keran air untuk berwuduk semuanya, dan semua penuh oleh orang yang akan melaksanakan berwuduk, ya, penuh semuanya. Di saat berkumur-kumur akan melaksanakan wuduk itu, kaum muslimin, kita pakai seperti istilahnya orang main bola, oper kiri, oper kanan, gol. Ya, air yang dalam kumur-kumur kita itu terus kita telan. Dijamin satu orang pun tidak akan ada dari mereka yang sedang berwuduk kiri kanan kita ini yang mengetahuinya. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Ada semacam self control, sebuah keyakinan bahwa Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan. Allah punya sifat Ar-Raqib, punya nama Ar-Raqib. Allah maha mengawasi. Syahid, Allah maha menyaksikan. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sejak dari 2004 silam sampai hari ini, kita di Kota Padang disemarakkan pesantren Ramadan, kegiatan pesantren Ramadan mulai tingkat SD, kelas 4 SD sampai SMA. Ya, anak-anak kita sibuk menghafal Asmaul Husna. Tapi pertanyaannya, kaum muslimin, ada berapa dari kita yang benar-benar mengamalkan dan meyakini Asmaul Husna itu? Ya. Jangankan 99 Asmaul Husna yang kita amalkan dalam kehidupan kita, kaum muslimin,
3 saja asma Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alimun, Allah Maha mengetahui. Kita yakin Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Yang kedua, Basirun, Allah Maha melihat. Yakin Allah Maha melihat, yakin Allah Maha menyaksikan, mengawasi semua yang kita lakukan. Ya. Kemudian ada Samiun, Allah Maha mendengar. 3 itu aja setidaknya kaum muslimin yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita yakin Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Insya Allah kita akan berjalan dengan rel yang benar. Lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa merasakan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah? Makanya kita umat Islam itu kaum muslimin setiap hendak melaksanakan kegiatan kita apapun jenis pekerjaannya, terutama pekerjaan yang baik, awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sana banyak maknanya, ada 4 maknanya muslimin. Satu diantaranya, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah, bersama nama Allah. Artinya ketika kita melakukan satu pekerjaan, kita yakin dengan Allah, kita bersama dengan Allah. Maka saat itulah tidak mungkin rasanya ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita masih berbuat maksiat kepada Allah. Enggak yakin kita kaum muslimin. Berangkat dari rumah mau bekerja, kita langkahkan kaki kanan dari rumah kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Niat mencari nafkah untuk keluarga kita di tengah perjalanan nanti. Atau setibanya sampai kita di kantor, nggak mungkin orang yang mengawali pekerjaannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian menandatangani sesuatu yang bukan haknya, contohnya. Nggak mungkin. Karena Allah Maha mengawasi setiap yang kita kerjakan kaum muslimin. Kita teringat dengan satu kisah. Ada seorang anak dari 40 santri, ada salah satu dari mereka yang dapatkan perlakuan istimewa dari gurunya. Kemudian 39 santri yang lainnya, mereka protes. Wahai Tuan Guru, kami ini juga murid Tuan Guru. Tapi kenapa cuma satu itu saja yang Ustadz istimewakan? Kami ini gimana? Kalian mau tahu jawabannya, kata si Tuan Guru. Oh, iya, baik, tunggu. Besok, kalian semuanya bawa 1 ekor ayam atau burung dengan sebuah pisau yang sudah diasah dengan tajam di rumah. Keesokan harinya, semua anak itu, 40 anak itu, santri itu kaum muslimin, sudah membawa masing-masing mereka 1 ekor burung atau ayam dengan 9 pisau yang sudah diasah dengan tajam. Perintah dari tuan gurunya, silakan engkau sembelih burung ini, tapi syaratnya ketika engkau menyembelih, carilah satu tempat yang kira-kira tidak bisa dilihat oleh siapapun. Menyebarlah semua anak itu kemanapun. Ada mereka yang masuk ke dalam gua, ada yang ke bawah kolong jembatan, ada anak-anak itu yang masuk ke bawah tempat tidur, ke dalam kamar, dalam sumur, semua tempat sudah mereka cari. Dan 39 anak itu kaum muslimin kembali ke hadapan gurunya dengan sukacita senang hati, membawa sembelihan mereka, membawa burung mereka yang sudah disembelih. Tapi tak lama kemudian setelah berkumpul 39 anak itu, muncullah seorang anak yang disayangi oleh gurunya tadi. Muncullah seorang anak dengan membawa burungnya, seekor burung yang masih hidup. Pisaunya yang masih bersih, belum ada bekas darahnya. Dia sambil menundukkan kepala, seolah-olah ketakutan. Ya. Maka ketika itu dicemoohin oleh teman-temannya. Masa mencari tempat yang seperti itu aja kamu nggak bisa, kata temannya. Ya, ditanya oleh gurunya, kenapa engkau belum menyembelih burung itu? Saya teringat Tuan Guru. Tadi saya hendak berangkat menyembelih hewan ini, menyembelih burung ini. Tuan Guru berpesan, sembelihlah burung itu. Ketika engkau menyembelih, carilah satu tempat yang kira-kira tidak bisa dilihat oleh siapapun. Saya sudah cari tempat itu semuanya, wahai Tuan Guru. Saya sudah cari dimanapun, kemanapun teman-teman tadi pergi. Saya sudah pergi juga ke sana. Tapi ketika saya hendak menyembelih burung ini, saya teringat Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat semua yang saya kerjakan. Mohon maaf Tuan Guru, saya tidak bisa menyembelih burung ini.
Maka bertepuk tanganlah tuan gurunya. Luar biasa. Masya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang terkadang suka gombalin Allah, suka merayu Allah tapi gombal. Ya. Nah, dalam sholat kita nyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi nggak ada rasa, nggak nyentuh dalam diri kita. Nggak meresap kalimat itu dalam diri kita. Dalam Al-Fatihah juga kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi banyak dari kita kaum muslimin dalam kehidupan kita yang tidak ada bekas ibadah yang kita kerjakan itu. Kita nggak yakin Allah Maha mengawasi kita. Jadi seperti itu kaum muslimin. Bagaimana caranya kita yakin agar Allah Maha mengawasi kita, menyaksikan, mengontrol setiap apapun yang kita kerjakan? Mulailah semua pekerjaan kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dawamkan wudhu. Selalu berwudhu. Ingat Allah. Kalau enggak juga, perbanyaklah ingat kematian. Ada salah seorang sahabat Nabi kaum muslimin, sahabat Rasulullah, ketika dalam kehidupannya sehari-hari, dia bikin satu kuburan di rumahnya. Dia masih hidup tapi bikin kuburan di rumahnya. Apa tujuannya? Di saat dia sudah merasakan hatinya sudah mulai kesar, keras, sulit untuk ingat kepada Allah, dia masuk dalam kuburannya sendiri. Dulu ketika saya di pesantren, juga ada salah seorang santri yang mencoba membuat seperti itu. Di halaman rumahnya dia bikin satu kuburan. Fulan bin Fulan, lahir tanggal sekian, wafatnya basi titik-titik bla bla bla. Apa tujuannya? Di saat dia mau keluar dari rumahnya, dia melihat ada kuburan yang bertuliskan namanya. Ketika itu dia sadar, menjadi kontrol bagi dirinya kaum muslimin, supaya nanti ketika keluar dari rumahnya dia tidak bisa melakukan perbuatan apapun seenak dirinya. Dia yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita ini kita diawasi oleh Allah. Kalaulah kita yang meyakini kita diawasi oleh Allah, maka apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini kaum muslimin, kita ada kehati-hatian. Sebagai pedagang contohnya, di saat berdagang, dia yakin Allah Maha mengetahui, maka pedagang tidak akan mengurangi timbangan, tidak akan menipu pembeli, tidak akan memonopoli dan sebagainya. Self controlnya itu adalah Allah. Pertimbangannya, apakah cara yang saya lakukan ini diredoi oleh Allah atau tidak? Sehingga tidak lantas tendang yang di depan, sikut kiri dan kanan, injak di bawah. Mau naik pangkat, naik jabatan, tidak menghalalkan segala cara. Sandarannya, vertikalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah cara yang saya lakukan ini diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ramadan yang kita laksanakan hari ini, melatih kita untuk merasa diawasi oleh Allah. Ya. Kan bisa saja ketika tidak ada satu orang pun di rumah kita, kita buka kulkas, kita makan atau minum seenaknya, kemudian keluar rumah, kemudian bibir dilap sampai kering, ya, dijamin tidak akan ada satu orang pun yang tahu. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Kita yakin Allah Maha mengetahui, kita yakin Allah Maha melihat, kita yakin Allah Maha menyaksikan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kaum muslimin, pemirsa Padang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah salah satu hikmah makna puasa yang tengah kita kerjakan kali ini kaum muslimin, agar kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau seolah-olah itu kan sebenarnya enggak, sebenarnya pura-pura. Ya, seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi ketika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah Maha melihat, yakinlah Allah melihatmu. Kata Rasulullah hadisnya yang kita kenal dengan hadis Jibril. Mudah-mudahan kaum muslimin dengan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikan, supaya nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari ada bekas dari ibadah puasa yang kita kerjakan ini. Ya, ada bekas dari ibadah puasa yang kita kerjakan ini. Jadi selesai Ramadan bukan berarti selesai semuanya. Habis Ramadan bukan berarti habis semua
amal ibadah ya, atau kebiasaan-kebiasaan baik atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini. Bukan berarti seperti itu kaum muslimin, tapi Ramadan yang kita kerjakan selama 1 bulan ini ikut mewarnai 11 bulan yang akan datang setelah selesai Ramadan sampai Ramadan yang akan datang atau di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari COVID-19 atau dari wabah yang sedang melanda negeri kita ini. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas kembali, bisa berjamaah kembali, bisa berkumpul kembali dengan sanak keluarga kita, ahli taulan kita, dengan keluarga kita di kampung halaman ketika Idul Fitri nantinya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikan hendaknya. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.